Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak masuk? Iya. Irawan. Irawan ya tadi? Ya. Siapa Irawan sakit ya? Ya. Iya. Kita doakan supaya cepat Sembuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk tambah semangat kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya. Masih ingat kan? Masih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, tepuk tangan. Ya, berarti masih hafal ya walaupun kita kemarin sedang pandemi, banyak liburnya ya. Tapi tetap kita harus mengutamakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, ingat itu ya. Kita mulai pelajaran kita sudah masuk ke tema 2 ya. Tentang apa? Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1. Subtema 1 memelihara organ pernapasan manusia. Muatan pembelajarannya di sini ada bahasa dan IPA. Bahasa dan IPA. Ya, kemudian, nah tujuan kita belajar tema ini yang pertama di situ kita nanti kalian baca teks, kemudian mencari informasi berdasarkan 5W1H. 5W1H itu maksudnya ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang kedua nanti kalian akan tampilkan video tentang organ pernapasan. Nanti kalian akan menjelaskan fungsi organ pernapasan, ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran bahasa. Guru mau satu-satu baca. Siapa yang mau baca duluan? Ayo. Adit A. Coba baca. Yang pertama. 1. Teks bacaan biasanya terdiri dari beberapa organ atau paragraf. Amel. Isi teks dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan konsep 5W1H. Ya, tadi sudah guru sebutkan ya di tujuan pembelajaran ada 5W1H. Nah, ini dia yang tadi penjabaran 5W1H. Berikut kalimat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan berkaitan isi teks. Apa? What? Bahasa Inggrisnya what? Apa itu dia menanyakan apa? Suatu peristiwa. Yang ditanyakan satu peristiwa dalam bacaan. Yang kedua, siapa? Bahasa Inggrisnya? Who? Dia menanyakan apa di situ? Pihak atau subjek yang diinformasikan. Kemudian kapan atau when? Kapan terjadinya peristiwa itu? Jawabannya Waktu terjadinya peristiwa seperti misalnya siang hari, malam hari, pagi hari, gitu ya. Kemudian di mana? Menanyakan terjadinya peristiwa terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya ya tempatnya ini seperti sekolah, lapangan, di jalan, di pasar, gitu ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, why atau mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, di sini dia menjelaskan tentang apa? Alasan peristiwa. Alasan atau penyebabnya. Mengapa peristiwa
peristiwa itu terjadi? Pasti ada sebab akibatnya ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses peristiwanya. Nah, di situ dia ada kondisinya atau proses terjadinya mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada gambar cerita. Kira-kira ini gambarnya lagi ngapain ya? Tidur. Lagi tidur di mana? Nah, tadi kita berdasarkan 5W1H itu apa? Apa peristiwanya? Apa dulu? Apa peristiwanya yang terjadi? Peristiwa? Apa peristiwanya? Ayo angkat tangan. Peristiwanya di sini Todi tidur di Lantai. Kemudian siapa? Siapa pemerannya di situ di cerita itu? Ya, ada Todi dan Semut. Kemudian di mana peristiwanya? Di rumahnya sendiri. Kemudian mengapa terjadi? Karena dia makan di depan TV. Sekarang coba bacakan ceritanya. Siapa tadi yang belum dapat giliran baca? Sakinah. Coba dibaca mulai dari judulnya. Todi dan Semut. Cerita Todi dan Semut. Tangan buat Sakinah. Berani membaca cerita full. Ya, itu tadi ceritanya tentang Todi dan Semut. Siapa di situ pemerannya? Ada Todi dan Semut juga. Ceritanya dia sedang makan di depan TV. Nah, sisa makanannya dia tidak bersihkan. Ya. Kemudian datanglah si semut menggeruguti tangannya si Todi sehingga dia bentol-bentol gatal tubuhnya. Siapa yang pernah seperti itu? Tidak boleh ditiru ya. Tidak boleh ditiru. Makan sembarangan harus dibersihkan dulu baru kita beraktivitas yang lain. Nah, untuk kita bisa menjawab apa, siapa, dan tadi yang 5W1H itu, Bu Guru mau bagikan LKPD-nya dulu. Ini berkelompok nanti 2-3 orang. Ya. 2-3 orang saja. Sampai 3 orang ya. Ini berdua, ini bertiga ya. Boleh duduknya di mana? Nanti yang nggak jelas tanyakan ke guru ya. Ayo kerjakan. Nama kelompoknya dan ini ditulis di sini. 1, 2, 3. Jadi siapa nama pendeknya juga boleh. Tulis ini Bu. Ya, langsung jawab di situ. Ini ya. Nah, yang naik kemarin. Aku yang nama Berdua namamu siapa? Kamu siapa? Gitu. Adet sama Agus. ini namun Kan nama kelompok itu kan dua-duanya. aku lihat di situ. Guru Ya? Ya, namanya bertiga. Baca langkahnya. Bentuklah kelompok 2-3. Boleh baca langkah kerjanya. Bu, Langkah kerja ya. Perhatikan gambar berikut dengan
Itu cara kerjanya kan? Ayo sudah jadi? Perhatikan dulu temannya ya, nanti kita koreksi di mana salahnya. Ayo. Perhatikan namanya dulu. Tadi dan Samud merupakan tadi yang berkembang makan coklat dan kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan sehingga digigit semut. Siapa nama tokoh yang diceritakan dalam cerita seperti itu? Tadi dan Samud. Perhatikan gambar di atas bahwa mengapa badan Todi terasa panas dan sakit karena Todi digigit semut. Bagaimana akhir cerita Todi dan semut? Sejak saat kamu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Ya, tepuk tangan buat temannya. Ayo maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa inti cerita dari Todi dan Semut? Todi sedang makan kue manis di depan TV. Kemudian dia tertidur sehingga lupa membersihkan sisa makanannya. Lalu pasukan semut menuduh Todi. Siapa nama tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut? Todi dan Semut. Perhatikan gambar di atas, di mana Todi melakukan aktivitasnya sehingga dia ketiduran. Di rumahnya di depan televisi. Mengapa badan Todi merasa gatal-gatal dan bengkak? Karena lupa membersihkan sisa makanan. Karena lupa membersihkan sisa makanannya sehingga dia digigit semut. Bagaimana akhir cerita Todi dan Semut? Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Ya, tepuk tangan buat temannya. Ya, jadi intinya di situ cerita itu menceritakan tentang siapa? Todi dan Todi dan semut. Kenapa dia digigit semut? Karena tidak membersihkan sisa makanannya yang dimakan di depan TV. Ya. Ya, sudah bagus semua hasilnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke materi IPA. Sebelum itu kita biar semangat dulu. Kita tepuk semangat seperti yang tadi ya. Ya. Sudah tahu kan gerakannya? Ya. Ya. Ayo Bapak. Ada depan dulu semua. Atau boleh berdiri boleh. Ya. Biar enggak jatuh.
Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen. Nah, bernafas, apa artinya bernafas? Ya, menghirup oksigen. Dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat bernafas. Nah, apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida dan uap air, ya. Lanjut. Dan kita kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Nah, sistem pernapasan manusia, ya. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya. Ini bagian dari sistem pernapasan. Yang pertama apa? Hidung. Ya, kemudian masuk ke Pangkal tenggorokan. kemudian terus cabang batang tenggorokan atau Rambut. kemudian terakhir ke Paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Nah, selain hidung kita juga bernafas melalui Mulut. ya. Nah, ini lanjut. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Apa fungsinya tadi? Fungsi bulu hidungnya. Dia tidak cuma menghiasi hidungnya aja, ya. Ada fungsinya di situ. Dia fungsinya untuk menyaring kotoran, debu-debu. Apa saja? Melalui hidung dan mulut. Tapi lebih baik kita bernafas melalui hidung karena di situ terdapat bulu halus yang gunanya untuk menyaring debu dan kotoran. Ya, tadi kan sudah perhatikan videonya, kemudian ada bagian-bagian sistem pernapasannya, mulai dari hidung, kemudian laring, trachea. Nah, ini dia. Ada melalui hidung, kemudian ke faring. Faring, ya. Faring dulu, kemudian ke laring, kemudian ke trachea. Bronkus, kemudian ke bronkiolus. Ya? Ya. Ya. Bagaimana caranya kita memelihara organ pernapasan? Merawat organ yang berlaku, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ya, pintar. Kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan supaya kita tidak kena penyakit, ya. Kita harus menghirup udara yang bagus, yang segar, yang terhindar dari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ya, ini di sini guru mau kasih LKPD-nya dulu.
Kalian nanti sebutkan, ya berkelompok lagi. Kelompoknya yang tadi ya. 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 Silakan dulu. Ini ada lagi satu. Adit. Ini Adit nih. Tulis namanya. Ini nanti dibaca. Jawab. Ini materi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa judul video yang ditanyakan tadi? Sistem pernapasan pada manusia. Jawabankan kalian menyebutkan kembali organ-organ pernapasan pada manusia. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, diafragma. Apa fungsi dari hidung dan organ hidung? Fungsi hidung adalah menghirup udara dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Apa fungsi dari tenggorokan? Perhatikan yang lainnya. Mari koreksi Mempunyai kolomnya. peran penting bagi sistem pernapasan di mana udara yang masuk akan dihangatkan dan disaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trakea. Apa fungsi dari pangkal tenggorokan atau laring? Fungsinya adalah pada waktu menelan makanan katut pangkal melipat ke bawah menutupi laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Fungsi dari trakea sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Apa fungsi dari bronkus? Yaitu sebagai saluran utama menuju alveolus. Apa fungsi dari bronkus? Sebagai pengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Apa fungsi dari alveolus? Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, tepuk tangan buat temannya. Selanjutnya, siapa yang presentasi? Ayo, kelompoknya apel dan Indri. Harus berani ya. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa judul video yang ditayangkan tadi? Organ pernapasan pada manusia. Dapatkah kalian menyebut kembali organ-organ pernapasan pada manusia? Hidung, tenggorokan atau laring, pangkal tenggorokan atau laring, trakea, bronkus, hidung dan rongga. Apa fungsi dari hidung dan rongga? Fungsi hidung adalah menghirup udara dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Apa fungsi dari tenggorokan atau laring? Menyaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju keluar. Apa fungsi dari pangkal tenggorokan atau laring? Pada waktu menelan makanan patut pangkal melalui laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Apa fungsi dari trakea? Jalur udara masuk
masuk dan keluar dari paru-paru. Apa fungsi dari bronkus? Bronkus yaitu sebagai saluran utama menuju alveolus. Fungsi dari bronkiolus sebagai penyalur udara dari bronkus. Apa fungsi dari trachea? Sebagai tempat pertukaran gas O2 dan gas CO2. Apa fungsi dari paru-paru? Sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru. Ya, tepuk tangan. Ya, dari pembelajaran kita ini tadi kan sudah kita pelajari tentang organ pernapasan. Apa saja tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang gambar cerita yang harus kita ketahui berdasarkan 5W. Kemudian video tadi tentang apa? Bercerita tentang apa? Tentang pernapasan. Ya, apa saja? Hidup, iya, pintar semuanya. Nah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan besok ke tema 3 ya. Tema 3 nanti dia tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Ya, besok kita belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Ya, Bu Guru akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, boleh. Nah.